Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini begitu berat, seolah engkau berjalan sendirian tanpa arah? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, siapa sebenarnya dirimu di hadapan Allah? Malam ini mari kita renungkan bersama, bahwa kau bukan siapa-siapa, justru karena itu kau adalah segalanya dalam Allah. Di dalam setiap hembusan nafasmu, ada tanda kasih-Nya. Dalam setiap luka yang engkau alami, ada pelajaran yang Dia titipkan. Dan di balik semua itu, ada sebuah rahasia besar yang menunggu untuk engkau temukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar. Apa yang paling sering membuat hatimu merasa kecil di hadapan dunia? Mari kita berbagi, karena bisa jadi jawabanmu menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita yang lain. Bab 1. Bayangan diri. Pernahkah engkau duduk seorang diri, lalu tiba-tiba merasa seolah semua hal yang kau banggakan selama ini hanyalah ilusi? Nama yang orang-orang sebut, jabatan yang kau perjuangkan, bahkan wajah yang setiap hari kau lihat di cermin, semua itu hanya topeng yang menempel sementara. Dan ketika satu persatu topeng itu dilepas, yang tersisa hanyalah dirimu yang rapuh, yang kecil, yang seolah tak punya apa-apa. Inilah awal dari perjalanan batin yang sering kita lupakan, bahwa di hadapan Allah kita bukanlah siapa-siapa. Bayangkan tubuhmu seolah hanya bayangan yang berjalan di bawah cahaya matahari. Bayangan itu tidak memiliki kuasa, ia hanya mengikuti arah terang yang menimpa. Begitu pula kita, hidup kita hanyalah pantulan dari cahaya Allah. Semua gerak yang kita lakukan, semua kata yang kita ucapkan, bahkan detak jantung yang tidak pernah berhenti bekerja, itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan rahmat yang terus-menerus mengalir dari Sang Pencipta. Jika bayangan tak bisa hidup tanpa cahaya, maka begitulah kita, tak pernah bisa hidup tanpa Allah. Namun jangan salah, bukan berarti keberadaanmu tidak berarti. Justru keberadaanmu adalah tanda, bukti nyata bahwa Allah ingin dikenal melalui dirimu. Bayangan tidak akan pernah berdiri sendiri, tetapi ia mengisyaratkan adanya sumber terang yang lebih besar. Maka ketika engkau hidup di dunia ini, sebenarnya dirimu adalah ayat yang bergerak. Tanda yang Allah ciptakan agar semesta tahu. Dia ada, Dia hidup, Dia hadir. Keberadaanmu adalah bahasa diam yang berbicara tentang keagungannya. Ketika engkau merasa kecil, merasa tak berharga, atau merasa hanyalah titik yang tak terlihat di tengah luasnya jagat raya, ingatlah. Debu pun bisa bercahaya ketika terkena sinar matahari. Begitu pula dirimu. Tanpa Allah, engkau memang tak ada apa-apanya. Tetapi ketika cahayanya menyentuhmu, engkau bisa memantulkan kemuliaan yang tak terbatas. Yang kecil bisa menjadi besar, yang hina bisa dimuliakan, yang kosong bisa dipenuhi. Semua karena Allah menaruh sinarnya pada dirimu. Maka mulailah perjalanan ini dengan hati yang rendah. Terimalah bahwa kau bukan siapa-siapa dalam pandangan dunia, karena disitulah letak kekuatanmu. Justru ketika engkau menanggalkan kesombongan, ketika engkau berhenti mengira bahwa semua ini karena usahamu, barulah engkau siap melihat rahasia yang lebih dalam. Rahasia bahwa dalam Allah, kau bukan sekadar bayangan. Kau adalah cermin tempat cahayanya memantul. Kau bukan siapa-siapa, tetapi sekaligus kau adalah segalanya. Bab 2. Kekosongan yang menyingkap. Banyak orang berusaha menutupi kekosongan batin dengan sibuk mengejar dunia. Mereka menyangka dengan memiliki harta, jabatan, atau pengakuan, diri mereka akan penuh dan sempurna. Tetapi semakin mereka mengejar, semakin terasa kosonglah hati yang tak pernah disentuh oleh nur ilahi. Karena sejatinya, tidak ada benda duniawi yang mampu mengisi ruang terdalam dalam jiwa. Sebab ruang itu diciptakan khusus untuk diisi oleh Allah. Kekosongan yang sering membuatmu gelisah sebenarnya bukan kutukan, melainkan panggilan. Allah meletakkannya di dalam dirimu agar suatu hari, ketika semua hal duniawi runtuh dan tidak lagi bisa kau genggam, engkau sadar bahwa ada satu-satunya tempat kembali, hanya kepadanya. Maka jangan lari dari kekosonganmu, jangan menutupinya dengan keramaian palsu, tapi hadapilah ia dengan keberanian. Dalam keheningan batin yang penuh kekosongan itu, kau akan menemukan bisikan lembut yang tidak pernah terdengar oleh telinga, melainkan hanya dirasakan oleh hati. Kau akan menyadari bahwa selama ini
Identitas yang kau banggakan hanyalah lapisan tipis yang bisa lenyap kapan saja. Pencapaianmu hanyalah fata morgana yang hilang ketika terik kehidupan datang. Dan semua kebanggaanmu hanyalah kabut yang sebentar lagi akan menguap. Yang tersisa hanyalah sebuah rasa kecil, rapuh, dan tanpa daya, rasa yang membuatmu terjaga bahwa kau memang bukan siapa-siapa. Namun di balik keruntuhan itu, justru ada kebenaran besar yang terbuka. Karena ketika tidak ada lagi yang bisa kau sandarkan, ketika seluruh topeng dunia runtuh, maka engkau berdiri telanjang di hadapan Allah. Dan disitulah engkau menemukan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Justru dalam kepapaan dan kehancuranmu, Allah menutupimu dengan kehadirannya. Engkau adalah segalanya, bukan karena dirimu sendiri, tetapi karena Dia berkenan menaruh kemuliaannya dalam dirimu. Kekosongan itu ternyata bukan ruang hampa, melainkan ruang suci tempat Allah menitipkan pintu pulang. Selama engkau sibuk menutupi dengan dunia, pintu itu tertutup rapat. Tetapi ketika engkau berani merasakan kehampaan, ketika engkau pasrah menerima bahwa tidak ada apapun yang benar-benar milikmu, barulah pintu itu terbuka. Dan dari balik pintu itu, engkau melihat cahaya yang selama ini menanti, sabar menunggu engkau kembali. Maka jangan lagi takut pada kekosongan. Jangan melarikan diri dari rasa hampa. Peluklah ia sebagai jalan yang Allah kirimkan untuk mengingatkanmu. Kekosongan bukanlah musuh, ia adalah sahabat yang mengantarmu pada kesadaran. Ia adalah ruang yang Allah ciptakan agar engkau mengenalnya tanpa hiasan, tanpa topeng, tanpa sandaran selain Dia. Sebab hanya dengan cara itu, engkau bisa benar-benar melihat bahwa dirimu bukan siapa-siapa, tetapi justru karena itu engkau menemukan rahasia bahwa bersama Allah, engkau adalah segalanya. Bab 3. Rahasia nafas. Pernahkah engkau benar-benar memperhatikan nafasmu? Sesuatu yang begitu dekat, begitu sederhana, namun sering sekali kita abaikan. Nafas datang dan pergi tanpa engkau pinta, tanpa engkau bayar, tanpa engkau kuasai. Tak seorang pun bisa memastikan tarikan berikutnya akan masih ada. Ia adalah rahasia pertama yang Allah tiupkan kepadamu, tanda bahwa engkau hidup hanya karena izinnya. Nafas itu adalah bukti paling nyata bahwa kau bukan siapa-siapa, sebab bahkan untuk sekadar hidup, engkau tak pernah berdaya tanpa kasih sayang Allah. Setiap tarikan dan hembusan nafas sejatinya adalah zikir yang tidak terdengar. Jika engkau mau benar-benar hening, engkau akan mendengar alunan yang tersembunyi di baliknya. Tarikan itu seolah berbisik, hu, dan hembusan itu seolah menjawab, Allah. Inilah irama kosmik yang Allah tanamkan di dalam tubuhmu. Zikir yang tidak pernah berhenti sejak engkau lahir hingga engkau kembali kepadanya. Maka sadar atau tidak, hidupmu selalu beribadah. Bahkan ketika mulutmu terdiam, tubuhmu tetap bertasbih melalui nafas yang keluar masuk. Kesadaran ini akan menuntunmu pada kerendahan hati yang dalam. Betapa banyak manusia yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan, seolah mereka memiliki segalanya. Padahal satu saja hembusan nafas terhenti, semua yang mereka banggakan runtuh seketika. Betapa rapuhnya kita, betapa kecilnya kuasa yang kita miliki. Nafas yang begitu sederhana, yang sering kita abaikan, adalah bukti bahwa kita hanyalah titipan, hanyalah wadah yang dipenuhi kehidupan darinya. Namun justru dalam kerapuhan itu terdapat kemuliaan. Sebab ketika engkau sadar bahwa nafasmu bukan milikmu, engkau akan memperlakukannya sebagai amanah. Setiap tarikan adalah hadiah yang diberikan Allah untuk menambah umurmu, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk menyerahkan kembali kehidupan itu dengan penuh syukur. Hidup pun berubah menjadi ibadah yang mengalir, karena setiap detiknya engkau menyadari, aku tidak pernah hidup sendiri, nafasku adalah Allah yang menghidupkan. Maka jangan lagi engkau hidup dengan lalai. Jangan lagi engkau abaikan rahasia nafasmu. Tariklah nafas dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah tiupan kasih dari Allah, dan hembuskanlah ia dengan pasrah bahwa semuanya kembali kepadanya. Disitulah letak kebenaran bahwa engkau bukan siapa-siapa, karena tidak berdaya tanpa nafas yang dititipkan. Namun pada saat yang sama, engkau adalah segalanya, sebab melalui setiap nafas itulah Allah meneguhkan kehadirannya di dalam dirimu. Bab 4. Cermin kehidupan. Hidup ini sebenarnya hanyalah sebuah cermin,
Apa yang engkau lihat di luar dirimu hanyalah pantulan dari apa yang tersembunyi di dalam batinmu. Jika hatimu keruh, dunia pun tampak buram. Jika jiwamu penuh dengan kebencian, maka semua yang hadir di sekelilingmu akan terasa seperti musuh. Tetapi jika hatimu jernih, jika engkau hidup dengan penuh kasih, maka dunia seakan ikut tersenyum menyambutmu. Cermin ini tidak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan keadaan jiwa yang engkau bawa, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Bayangkan ketika engkau berdiri di depan cermin, engkau melihat wajahmu dengan segala detailnya. Cermin tidak bisa disalahkan atas bayangan yang muncul, sebab ia hanya mengembalikan apa yang engkau suguhkan. Begitu pula dengan kehidupan. Semua kejadian, semua pertemuan, semua peristiwa yang datang dalam hidupmu, pada hakikatnya hanyalah pantulan dari rancangan Allah yang ingin menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia ini adalah cermin yang Allah letakkan di hadapanmu agar engkau mengenali sisi-sisi hatimu sendiri. Maka jangan tergesa-gesa menyalahkan dunia. Jangan pula terlalu sibuk menunjuk orang lain. Ketika engkau merasa dunia begitu keras dan menyakitkan, lihatlah kembali ke dalam hatimu. Mungkin ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan. Mungkin ada luka yang belum engkau sembuhkan. Mungkin ada kesombongan yang harus engkau lepaskan. Atau mungkin ada pintu kesadaran yang sedang Allah ketuk. Dunia bukanlah lawanmu, ia adalah guru yang jujur, yang dengan tegas memantulkan apa adanya. Kesadaran ini akan membawamu pada sebuah keheningan yang dalam. Engkau tidak lagi sibuk mengejar pembenaran dari luar, karena engkau tahu segalanya adalah pantulan. Engkau mulai berani menatap ke dalam, membersihkan noda yang menutupi cermin jiwamu. Dan ketika noda itu hilang satu persatu, engkau akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Cahaya Allah yang perlahan memantul melalui dirimu. Cermin itu tidak lagi sekadar memantulkan wajahmu, tetapi ia menjadi tempat cahayanya bersinar. Maka jadilah cermin yang jernih. Biarkan kehidupan memantulkan keindahan, bukan kegelapan. Biarkan orang yang memandangmu melihat kasih Allah, bukan hanya dirimu yang fana. Sebab pada akhirnya, kau bukanlah siapa-siapa tanpa cahaya yang memantul dalam dirimu. Tetapi justru karena Allah memantulkan sinarnya melalui cermin jiwamu, engkau menjadi segalanya. Dunia boleh saja menganggapmu kecil, tetapi di mata Allah, engkau adalah pantulan cahayanya di muka bumi. Bab 5. Jalan Keheningan. Ada sebuah jalan yang sering manusia lupakan, padahal ia adalah pintu paling dekat menuju Allah, yaitu jalan keheningan. Kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia, terlalu larut dalam percakapan yang tiada henti, hingga lupa bahwa suara paling jernih justru lahir ketika kita berani diam. Dalam keheningan, engkau mulai mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bukan suara telinga, melainkan suara hati yang berbisik lembut. Suara itu tidak banyak bicara, namun selalu menunjuk ke arah yang benar. Ketika engkau berani memasuki keheningan, pada awalnya mungkin terasa asing, bahkan menakutkan, karena di sana tidak ada hiruk-pikuk untuk mengalihkan perhatian, tidak ada topeng untuk menutupi rapuhnya dirimu. Keheningan adalah cermin yang jujur, yang akan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Disitulah engkau akan menyadari betapa banyak kegelisahan yang kau simpan, betapa banyak beban yang engkau pikul, dan betapa rapuhnya dirimu tanpa sandaran. Tetapi jangan lari dari rasa itu, sebab rasa itulah yang akan membuka pintu kesadaranmu. Dalam keheningan, engkau juga akan menemukan rahasia terbesar, bahwa Allah tidak pernah jauh. Seringkali kita mencarinya di tempat-tempat yang ramai, seolah dia tersembunyi di luar diri. Padahal dalam diam yang paling dalam, engkau akan merasakan bahwa dia begitu dekat, lebih dekat dari nafasmu sendiri. Keheningan bukan sekadar ruang tanpa suara, tetapi ia adalah ruang suci tempat Allah bersemayam dalam kesadaranmu. Maka semakin engkau diam, semakin engkau bisa merasakan detak kehadirannya yang halus namun nyata. Keheningan juga mengajarkan ketundukan. Engkau berhenti mengatur, berhenti menuntut, berhenti mengira bahwa hidup ini harus selalu sesuai dengan kehendakmu. Dalam diam, engkau belajar menerima, engkau belajar melepaskan, dan saat itulah engkau menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Ternyata, kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika engkau mampu hening dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Maka masuklah ke jalan keheningan itu dengan berani.
Jangan takut pada sepi, sebab sepi bukan musuh. Ia adalah sahabat yang mengantarmu pada kedekatan. Dalam hening, engkau belajar bahwa kau bukan siapa-siapa, karena semua kebisingan dunia hanya ilusi. Tetapi justru karena berani diam, engkau menemukan rahasia bahwa dalam Allah, engkau adalah segalanya. Sebab di dalam keheningan itu, engkau dan Allah tidak lagi terpisah. Engkau hanyalah cermin yang memantulkan kehadirannya. Bab 6. Lautan tak terbatas. Bayangkan dirimu berdiri di tepi lautan yang luas. Pandanganmu terbentang sejauh mata memandang, namun tak pernah sampai ke ujungnya. Ombak datang silih berganti, mengalun tanpa henti, seolah membawa pesan yang tak pernah selesai. Begitulah hakikat keberadaanmu di hadapan Allah, sebuah titik kecil di tepi lautan, tak terbatas. Engkau mungkin merasa berarti, engkau mungkin merasa besar, tetapi sesungguhnya engkau hanyalah setetes air yang tidak akan terlihat jika lautan itu tidak memelukmu. Ketika engkau menyelam ke dalam laut, engkau akan menyadari betapa kecilnya nafasmu dibandingkan dengan luasnya samudera. Demikian pula ketika engkau menyelam ke dalam dirimu sendiri, engkau akan menemukan kedalaman yang tak pernah bisa dijangkau oleh logika. Dirimu bukan hanya tubuh yang terbatas, bukan hanya pikiran yang penuh dengan kata-kata, melainkan sebuah kedalaman batin yang bersumber dari lautan ketuhanan. Allah lah yang menjadi samudera luas itu, dan dirimu hanyalah tetes yang diambil darinya. Lautan itu tidak pernah menolak setetes pun air yang jatuh ke dalamnya. Apakah tetesan itu kotor, keruh, atau jernih, semua akan larut dalam pelukan luasnya samudera. Begitu pula dengan dirimu. Seberapapun banyak dosamu, seberapapun kelam masa lalumu, ketika engkau kembali kepada Allah, engkau larut dalam ampunannya. Yang kotor menjadi bersih, yang hancur menjadi utuh, yang hilang menemukan jalan pulang. Samudera Allah selalu siap menerima, tanpa pernah berkurang walau satu tetes pun. Namun laut juga mengajarkan kerendahan hati. Sebab betapapun keras engkau berusaha menggenggam air dengan tanganmu, ia akan selalu mengalir dan lepas. Itulah tanda bahwa engkau tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah bagian kecil dari lautan besar yang akan kembali ke asalnya. Engkau boleh merasakan setetes, tetapi lautan itu bukan milikmu. Lautan itu adalah milik Allah semata. Maka belajarlah menjadi tetesan yang pasrah, yang tahu bahwa ia bukan siapa-siapa, tetapi sekaligus adalah bagian dari segalanya. Jangan lagi engkau sombong karena merasa memiliki, sebab engkau hanya titipan kecil dari samudera yang tak terbatas. Namun jangan pula engkau merasa hina, karena meskipun engkau setetes, engkau tetap berasal dari lautan yang sama. Dalam Allah engkau larut dan menyatu, bukan siapa-siapa, tetapi justru karena itu engkau adalah segalanya. Bab 7. Cahaya yang menyingkap. Ada satu rahasia yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di dunia ini, bahwa kegelapan tidak pernah memiliki kuasa di hadapan cahaya. Betapapun pekatnya malam, begitu secercah cahaya muncul, kegelapan pun sirna tanpa bekas. Begitulah hakikat cahaya Allah di dalam kehidupanmu. Ia tidak pernah benar-benar pergi, hanya saja engkau sering menutup mata hati sehingga tidak menyadari keberadaannya. Saat cahaya itu menyentuh jiwamu, semua kebingungan, kesedihan, dan ketakutan perlahan tersingkap. Engkau mulai melihat bahwa kehidupan ini tidak sekadar rangkaian peristiwa, melainkan sebuah jalan yang selalu dipandu olehnya. Cahaya Allah bukanlah sesuatu yang harus engkau cari jauh-jauh. Ia bukan milik orang suci semata, bukan hanya untuk para nabi atau wali. Cahaya itu ada di dalam dirimu sejak awal, sejak Allah meniupkan ruh ke dalam jasadmu. Setiap kali engkau berbuat kebaikan, setiap kali engkau ikhlas meski tidak ada yang melihat, setiap kali engkau sabar dalam kesulitan, cahaya itu memancar semakin terang. Dan ketika engkau lalai, ia bukan padam, melainkan hanya tertutup debu dunia yang engkau kumpulkan sendiri. Yang menghalangi cahaya itu bukanlah ketiadaan Allah, melainkan tabir yang engkau pasang dengan kesombongan, dengan kebencian, dengan rasa memiliki yang berlebihan. Tabir-tabir itu seperti dinding gelap yang menutup jalan pandangmu. Tetapi begitu engkau mau melembutkan hati, begitu engkau mulai menundukkan ego dan menerima bahwa engkau bukan siapa-siapa, tabir itu perlahan tersingkap.
Dan cahaya yang selalu ada itu akhirnya kembali terlihat. Ketika cahaya itu menyingkap jalanmu, engkau akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu terasa berat kini menjadi pelajaran. Luka yang dulu engkau anggap kutukan kini berubah menjadi jalan penyembuhan. Bahkan orang-orang yang menyakitimu pun engkau pandang sebagai guru yang Allah kirimkan untuk menguji kasih dan ketabahanmu. Cahaya Allah tidak hanya membuatmu melihat, tetapi juga memahami. Ia menyingkap bukan hanya apa yang ada di luar, tetapi juga apa yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu. Maka izinkanlah cahaya itu masuk. Jangan biarkan ia tertutup lagi oleh debu dunia. Bukan dengan banyak bicara engkau menemukannya, tetapi dengan banyak hening, dengan banyak mengingat, dan dengan banyak menyerahkan diri. Karena pada akhirnya, cahaya itu bukan sekadar penerang, ia adalah bukti bahwa engkau hidup di dalam naungan Allah. Dan di titik itu engkau akan mengerti, kau bukan siapa-siapa dalam kegelapanmu, tetapi kau adalah segalanya ketika cahayanya menyingkap seluruh wujudmu. Bab 8. Rahasia Sujud. Sujud adalah rahasia terdalam dalam perjalanan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, pada saat itu engkau melepaskan segala identitas, segala kebanggaan, dan segala topeng dunia yang selama ini melekat. Dalam sujud, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi jarak antara engkau dan Allah. Yang tersisa hanyalah hamba yang kembali pada asalnya, mengakui bahwa ia bukan siapa-siapa, dan merendahkan diri sedalam-dalamnya di hadapan Sang Pemilik segala sesuatu. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh, ia adalah bahasa jiwa. Ia adalah cara ruh berbicara tanpa kata-kata, mengaku dengan penuh kerendahan hati. Aku tidak punya daya, aku tidak punya kuasa, aku tidak memiliki apapun kecuali Engkau, ya Allah. Ketika engkau sujud dengan hati yang benar, bukan hanya tubuhmu yang merendah, tetapi juga jiwamu larut dalam samudera ketundukan. Saat itulah engkau menyentuh inti dari penghambaan sejati. Dalam keheningan sujud, seringkali engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang menetes perlahan ke dalam dadamu. Ada cahaya lembut yang menyapu semua resahmu. Bahkan tangisan yang keluar dari sujud itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pembersihan. Karena air mata yang jatuh di sajadah adalah tetesan yang membasuh jiwa, menghapus debu yang menutup cermin hatimu. Sujud juga adalah titik pertemuan antara langit dan bumi dalam dirimu. Dari bumi engkau diciptakan dan kepada bumi engkau akan kembali. Tetapi dalam sujud, engkau juga sedang berhubungan dengan langit. Karena doa yang engkau panjatkan di saat terendah itu justru terangkat paling tinggi. Itulah rahasia mengapa sujud menjadi momen paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Disitulah engkau merasakan bahwa meski tubuhmu melekat pada tanah, ruhmu sedang diangkat menuju cahaya. Maka jangan anggap ringan setiap sujudmu. Jangan hanya menjadikannya rutinitas tanpa rasa. Setiap kali engkau bersujud, bayangkanlah seluruh hidupmu engkau letakkan di hadapan Allah. Biarkan semua bebanmu runtuh bersama dahimu yang menempel pada bumi. Karena dalam sujud itulah engkau benar-benar mengerti, kau bukan siapa-siapa dengan segala kelemahanmu, tetapi engkau adalah segalanya ketika Allah mengangkatmu melalui kerendahanmu. Sujud adalah jalan singkat menuju keabadian. Bab 9. Kesatuan Wujud. Jika engkau menatap langit malam, melihat bintang-bintang yang bertebaran, engkau mungkin merasa bahwa dirimu terpisah dari semua itu, seolah engkau hanyalah satu titik kecil di antara miliaran titik lainnya. Namun, jika engkau mampu hening sejenak, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Segalanya bersumber dari satu wujud yang sama, dari satu kehendak yang mengatur, dari satu cahaya yang menyinari. Inilah rahasia kesatuan wujud, bahwa segala sesuatu yang engkau lihat hanyalah bentuk-bentuk berbeda dari satu hakikat yang sama, yaitu Allah yang Maha Esa. Kesatuan wujud bukan berarti engkau adalah Allah, melainkan engkau adalah cermin yang memantulkan keberadaannya. Engkau tidak pernah berdiri sendiri. Engkau ada karena Dia menghendaki engkau ada. Setiap hela nafasmu, setiap denyut jantungmu, setiap langkah kecil yang engkau ambil, semuanya adalah bagian dari tarian semesta yang digerakkan olehnya. Engkau tidak pernah benar-benar mandiri, karena segala sesuatu yang engkau sebut aku hanyalah gelombang kecil di samudera keberadaannya. Ketika engkau memahami kesatuan wujud,
engkau akan berhenti merasa terasing. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang dingin dan asing, melainkan rumah yang penuh kasih. Karena di setiap sudutnya engkau melihat tanda-tandanya. Angin yang berhembus bukan sekadar udara yang bergerak, melainkan salam dari Allah. Air yang engkau minum bukan sekadar cairan yang menghilangkan dahaga, melainkan kasih-Nya yang menghidupkanmu. Bahkan setiap manusia yang engkau temui bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari cermin yang Allah hadirkan untuk menyingkapkan dirimu sendiri. Rahasia kesatuan wujud juga akan menghancurkan kesombonganmu. Bagaimana mungkin engkau merasa lebih tinggi dari yang lain, jika pada hakikatnya engkau dan mereka berasal dari sumber yang sama? Bagaimana mungkin engkau membenci, jika yang engkau benci sejatinya hanyalah bentuk lain dari cermin yang memantulkan dirimu sendiri? Kesadaran ini akan membuatmu lembut, membuatmu penuh kasih, karena engkau tahu, mencintai makhluk adalah bentuk lain dari mencintai Sang Pencipta. Maka biarkanlah kesatuan wujud ini hidup dalam dirimu. Jangan lagi engkau merasa terpisah, jangan lagi engkau merasa sendiri. Karena dalam setiap detik kehidupan, Allah selalu bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kau bukan siapa-siapa dalam kerapuhan tubuhmu yang terbatas, tetapi kau adalah segalanya dalam kesatuan wujud yang memantulkan keagungannya. Disitulah engkau menemukan kedamaian, karena akhirnya engkau sadar, tidak ada yang terpisah, semuanya adalah Dia. Bab 10. Penyerahan sejati. Pada akhirnya, perjalanan panjang seorang hamba selalu bermuara pada satu titik, penyerahan sejati. Semua pencarian, semua pertanyaan, semua kegelisahan, pada akhirnya hanya menemukan jawabannya ketika engkau rela meletakkan dirimu sepenuhnya di hadapan Allah. Penyerahan sejati bukan berarti engkau berhenti berusaha, melainkan engkau berusaha dengan sepenuh hati sambil tahu bahwa hasilnya bukan milikmu. Engkau menanam, engkau menyiram, tetapi engkau tahu yang menumbuhkan hanyalah Dia. Engkau berjalan, engkau melangkah, tetapi engkau tahu yang menuntun hanyalah Dia. Inilah jalan yang membuat hatimu tenang, karena engkau tidak lagi menggenggam sesuatu yang di luar kuasamu. Penyerahan sejati adalah saat engkau berhenti melawan arus takdir dan mulai berenang bersama aliran kasih Allah. Selama ini banyak luka dalam hidupmu datang karena engkau menolak apa yang sebenarnya sudah digariskan untukmu. Engkau marah, engkau kecewa, engkau merasa hidup tidak adil. Namun begitu engkau menyerahkan dirimu, engkau akan melihat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan ilahi yang mendewasakan ruhmu. Bahkan hal-hal yang engkau anggap sebagai kehilangan, ternyata adalah cara Allah mengosongkan ruang dalam hatimu agar dapat diisi dengan sesuatu yang lebih indah. Ketika engkau benar-benar menyerahkan diri, engkau akan merasakan ringan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beban dunia yang dahulu terasa menindih dadamu perlahan terangkat. Engkau tidak lagi cemas pada apa yang belum datang, tidak lagi terikat pada apa yang sudah pergi. Hidupmu menjadi seperti air jernih yang mengalir, mengikuti alur sungai tanpa kehilangan kejernihannya. Itulah tanda seorang hamba yang merasakan hakikat penyerahan sejati. Ia tidak kehilangan dirinya, justru ia menemukan dirinya dalam genggaman Allah. Penyerahan sejati juga adalah bukti cinta, sebab tidak ada penyerahan tanpa kepercayaan, dan tidak ada kepercayaan tanpa cinta. Jika engkau percaya penuh kepada Allah, engkau tidak akan ragu sedikit pun untuk menyerahkan segala hal kepadanya. Engkau tahu Dia lebih mengetahui dari dirimu. Engkau tahu Dia lebih mencintaimu daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka apalagi yang engkau ragukan? Apalagi yang engkau takutkan? Menyerahkan diri kepada Allah bukan berarti kehilangan kebebasan, tetapi justru menemukan kebebasan sejati. Karena engkau terbebas dari belenggu ego dan dari jeratan dunia yang fana. Dan inilah akhirnya, wahai jiwa yang sedang mencari. Engkau bukan siapa-siapa jika berdiri sendirian, tetapi engkau adalah segalanya ketika dirimu larut dalam Allah. Di titik penyerahan inilah engkau akan menemukan makna terdalam dari keberadaanmu. Bukan pada apa yang engkau miliki, bukan pada apa yang engkau capai, tetapi pada seberapa dalam engkau berani menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik sejati. Maka hiduplah dengan hati yang menyerah, berjalanlah dengan jiwa yang pasrah, dan engkau akan tahu,
Dalam penyerahan sejati engkau tidak pernah kehilangan apapun, karena sesungguhnya engkau telah menemukan segalanya. Saudaraku, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk kembali mengenal siapa dirimu di hadapan Allah. Ingatlah, kau bukan siapa-siapa tanpanya, namun bersama Allah, engkau adalah segalanya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, lembutkan hati kami, lapangkan jalan kami, jadikan setiap langkah kami semakin dekat kepadamu. Berkahilah hidup kami dengan cahayamu, dan lindungilah saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.